Oke, halo Sobat Media Rooster, kembali lagi ya bersama Media Rooster Official. Nah, pada kesempatan kali ini, malam ini ya, saya mau sharing-sharing aja ya, sharing-sharing aja seputaran eh, ini ya, dunia ayam mengenai breeding ya, atau ternak ya. Jadi memang Media Rooster ini belum terlalu lama ya di dalam hal breeding ya, sekitaran setahun 2 tahun ya, setahun 2 tahun, belum terlalu lama lah ya, dan bisa tergolong masih newbie lah gitu lah, masih pemula gitu. Oke. Tapi sebenarnya untuk pengalaman sendiri ya, kalau saya pribadi pengalaman saya beternak itu sudah cukup lama ya, sudah cukup, sepertinya ada dari saya kecil sudah main ayam sih ya. Dari saya TK bahkan umur 4 tahun sudah main ayam sebenarnya ya. Cuman yang benar-benar saya ternak sendiri itu ketika saya di usia 20 tahunan ya. 20 sampai 25 tahun saya fokus beternak ayam. Jadi kalau dalam breeding saya rasa sih nggak usah diragukan lagi ya. Bagaimana cara membreedingnya saya udah tahu persis seluk-beluknya ya, permasalahan-permasalahannya apa aja gitu. Nah, yang ini saya mau bahas di dunia breeding ini, permasalahan yang sering orang temui di dunia breeding. Nah, yang pertama, mulai dari nggak maunya kawin ayam. Paling banyak nih ya, orang ketemunya dengan pejantan ya, atau pemacak yang nggak mau kawin sama sekali. Sebenarnya begini ya, secara naluri alamiah ayam itu pasti ada ini ya, eh, hormonnya ya, untuk dia bisa berkembang biak. Tinggal lagi terkadang ayam itu enggak ini ya, enggak, mungkin kurang betah di tempatnya ya, kurang natural, kurang alami, atau kebutuhan biologisnya sendiri tidak terpenuhi, seperti suplementasinya, vitamin-vitaminnya gitu ya, atau dia sedang tidak dalam kondisi yang fit gitu ya. Memang ada beberapa pejantan yang gampang banget dikawinkan ya, jadi kawin duduk pun mau gitu ya, itu sih gampang banget ya kalau yang bisa kawin duduk. Tapi ada yang nggak mau kawin duduk sama sekali ya, dan kita coba dikawinkan pun dia suka nggak mau gitu ya. Nah, pengalaman saya sendiri pernah dapat pejantan yang begini ya. uh, Dia itu tinggal di umbar bebas sebenarnya ya, dikasih tempat yang benar-benar natural ya, yang ada pekarangan yang luas, kalau bagus lagi ada rumput-rumputnya ya, itu ayam bakalan merasa seperti di alam lah ya gitu. Tinggal di umbar bebas saja, kasih aja umbar yang rada luas gitu ya, umbar bebas aja. Tapi pastiin tiap sore biasanya ya, tiap sore itu dikasih jamu ya. Kalau saya sih pakai jamu Mbah Joyo aja sudah cukup lah ya, itu udah mencakup semua lah kalau yang saya rasa ya, untuk pejantan mah cukup gitu. Jadi kasih aja satu butir jamu Mbah Joyo tiap sore, sama 2 hari sekali kasih telur, telur mentah aja pun nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya sih biasanya telur ayam ya, telur ayam ayam itu sendiri ya, tapi yang nggak dibuahi. Misalnya ada betina-betina dere-dere yang sudah mulai bertelur tapi nggak dibuahi, ya itu saya kasihin gitu, khusus buat pejantannya. Jangan sama betinanya ya, kalau betina yang mau makan telur takutnya dia jadi mau macok telur gitu. Udah dilepasnya bebas saja diumbarin ya. Kalian sadar nggak sadar ya, dia pasti kawin kok ya, cuman kan sering nggak terlihat gitu ya, apalagi yang sibuk kerja gitu ya, nggak sehari-hari lihat ayam, pasti kawin kok, saya jamin gitu ya. Oke, kalau memang itu sudah beres ya. Nah, yang kedua permasalahannya lagi apa? Betinanya mau makan telur, ini yang paling sering ya. Ketika betina sekali yang mau makan telur, maka 80% dia bakal memakan telur terus ya. Jadi kalau sekali ya betina itu merasakan enak di memakan telur, mau amis, dia bakal lanjut terus tuh ya.
Solusinya yang pernah saya alamin, pertama ya kalau nggak mau ribet, eh, satu, bikin kandang kandang baterai gitu ya, kayak kandang ayam petelur ya, kandang baterai. Ketika dia mau bertelur nih, kan biasanya tiap pagi tuh ya sering dicolok ya pakai kelingking biasanya ke area dumur si betina, apakah ada telurnya atau enggak, hari ini bertelur atau enggak. Itu kalau yang lagi bertelur udah aja kurang aja di kandang baterai itu. Nanti biasanya siang gitu ya, siang dia bakal bertelur gitu. Ketika dia sudah bertelur, lepasin lagi, biarin lagi sama pejantannya biar dia kawin lagi gitu. Jadi telurnya bisa selamat gitu. Telurnya ntar karena baterai itu miring ya, jadi ketika dia bertelur di sini ntar bakal ngeglinding ke bawah yang ada penampungnya. Pastiin si penampungnya itu taruhin ya kayak kain yang lembut gitu biar gak retak juga si telurnya. Nanti telurnya bisa ditetaskan di mesin tetas, atau kalau ada ayam yang lagi angkrem masukin aja. Itu kalau nggak mau ribet. Cara yang kedua, kalau nggak ada kandang baterai kayak gimana, nggak apa-apa, kandang biasa ataupun di box, di kotak yang tertutup rapat. Jadi ketika pagi hari kita colok tuh ya, kedua, oh ini ada telurnya nih, kasih makan dulu dia kenyang, kasih makan, kasih minum, biarin dulu dia lepas. Udah kenyang semuanya, masukin dia ke box yang gelap, tapi pastiin di bawahnya itu dikasih alas yang lembut ya, dikasih alas yang lembut, gelap ya, jadi dia sama sekali nggak bisa melihat. Biasanya saya kira-kira kan itu pagi saya masukin, terus saya pergi, dulunya itu ada kerjaan ya, pulang kerja atau di sela-sela kerja jam-jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 saya sempetin lihat, buka udah ada telur langsung ambil, nggak sempat keburu dia pacok gitu. Nah, kalau untuk cara yang ketiga ini agak susah, sama kayak yang pejantan tadi, ditaruh dia di tempat yang alamiah, yang benar-benar luas umbarannya, ada rerumputan begitu ya. Jadi kita mengembalikan insting alamiah si ayam ya. Bisa, dulu pun saya sudah pernah coba ya, yang mau makan telur yang parah banget lah gitu, saya kembalikan insting alamiah dia, saya penuhi semua kebutuhan nutrisinya biar si betina pun nggak makan telur lagi ya. Jadi benar-benar disupport banget suplementasinya, vitaminnya, dan dikembalikan insting naturalnya. Jadi ayam itu jangan dibikin stres, jangan dikurung. Ayam dikurung lama-lama stres juga ya. Jadi dilepas bebas aja, kembali kok dianya, mau angkrem, insting naturalnya juga ini ya bagus. Yang penting nggak stres aja. Oke, itu untuk dalam hal membreeding ya teman-teman ya. Nah, ada lagi permasalahan induknya nggak mau angkrem, ya tinggal mesin tetas ya. Mesin tetas banyak kok dijualan di online shop ya, ada yang otomatis juga, jadi teman-teman tinggal masukin aja udah ya. Saya rasa itu udah cukup bagus gitu ya. Kalaupun ada lagi permasalahan yang pernah saya alamin, si indukannya terlalu berat, besar, misalnya sampai 2,9 kilo, 3 kiloan gitu ya. Ketika dia angkrem pertama bagus, lama kelamaan karena dia mungkin berat ya, ketimpa jadi pecah. Nah, kalau telur satu sudah pecah ya, kan itu kuningnya atau putihnya kan menempel tuh ke telur-telur yang lain. Nah, ini sharing aja ya. Biasanya kalau udah menempel-nempel begitu ya, kalau nggak diapa-apain, bisa jadi telurnya itu nggak menjadi atau busuk. Kenapa? Dia sudah terkena cairan itu, cairan si telurnya ya. Nanti dia ketika berlama-lama, seperti pori-porinya si telur yang terkena ini bakal kelihatan banget. Ketika kelihatan banget, kalau saya bilang itu masuk angin. Jadi kopior ya, busuk dianya. Nah, cara mengantisipasinya ketika kalian sudah sadar, wah ini ada yang pecah nih satu telur gitu ya, atau tercium bau yang tidak sedap gitu ya, kalian langsung segera ambil air hangat ya, tapi nggak terlalu hangat, kukuh lah gitu ya, ambil kain ya,
Saya lakuin ini ketika ayamnya lagi keluar mencari makan nih, pas yang pose lagi angkrab keluar cari makan, ya, atau malam hari, ya. Pelan-pelan saya ambil satu persatu telur yang ada di situ, saya bersihkan, saya lap lagi pakai kain yang di ini sama air hangat. Pelan-pelan saya bersihin semuanya. Tepatnya juga saya bersihin, menjadi lagi, ya, nggak ada masalah. Gitu ya. Ini sharing-sharing tentang pengalaman pribadi. Oke, mungkin teman-teman ada pengalaman yang bisa di-sharing ya, yang bisa membantu teman-teman yang lain, terutama para pemula yang mau membreeding ya. Siapa tahu ada pengalamannya yang bermanfaat, ya bisa di-sharing ya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Salam.